Sejak kemunculannya, seri M terkenal dengan tagline-nya Sobat Anti Lowbat. Karena baterainya yang jumbo, otomatis HP ini berasa awet banget. Untuk seri M11 ini diperkenalkan di pertengahan bulan Maret 2020. Seri M11 yang saya beli ini akan saya review pemakaiannya setelah 3 minggu pemakaian. Gimana ya, kira-kira cocok nggak sih M11 untuk digunakan sehari-hari? Sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. M11 hadir dengan 3 pilihan warna, ada black, purple, dan blue. Yang ketiganya memiliki warna yang sangat bagus dan cocok untuk anak muda. Seperti video unboxing aku yang pertama ya guys, disitu aku udah sebutin berapa nominal harga yang aku harus bayar untuk meminang M11 ini. Ya betul sekali, harganya di bawah 2 juta guys, kamu bisa mendapatkan M11 ini. Pertanyaannya, layakkah, worth it nggak sih beli HP M11 ini? Samsung Galaxy M11 dibekali baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh yang bisa bertahan sampai 2 hari. Tapi ya guys, ini dengan asumsi kamu menggunakannya dalam pemakaian normal seperti sosmedan, chattingan, dan lain-lain. Bukan untuk terus-terusan main game ya, karena baterainya juga paling bisa bertahan 6 jam. Galaxy M11 didukung oleh software One UI 2 berbasis Android tipe 10. Untuk pengisian dayanya didukung oleh fast charging 15 watt. Tapi meskipun begitu, pada kenyataannya masih diperlukan waktu sekitar 3 jam untuk pengisian dayanya sampai full. Jadi intinya nggak cepat-cepat aman ya, walaupun menggunakan fast charging. Meskipun baterainya berkapasitas besar, tapi handphone ini masih terasa ringan banget dibawa. Dan di tangan enak karena belakangnya matte. M11 menggunakan prosesor Snapdragon 450 berkekuatan octa-core 1.8 GHz yang bukan dibilang sebagai prosesor yang bertenaga, tapi prosesor ini cocok sebagai daily use saja. Untuk detail performa bisa dilihat di tampilan layar sebagai berikut. Berikut ini adalah kualitas saat kamu bermain game di M11. Memiliki RAM yang cukup kecil sebesar 3 GB dan ROM sebesar 32 GB dan masih bisa ditambahkan dengan memori eksternal microSD sebesar 512 GB. Tapi jangan terlalu dipaksakan ya, karena nanti berpengaruh terhadap kualitas HP-nya yang semakin lemot. Untuk layarnya sebesar 6,4 in dengan resolusi XD+, BLLTXT 1560 x 720 pixel dengan rasio 19,5 banding 9. Tapi ya guys, kamu jangan terlalu berharap banyak, untuk kualitas layarnya masih standar dan menurut aku kurang tajam aja gitu. Tapi ya sebanding sih sama harganya. Oh iya, jangan terlalu khawatir juga guys, ini untuk menonton video masih enak banget kok. Terlihat masih lumayan jernih walaupun detail-detailnya masih kurang. Tapi ya menurut aku udah lumayan lebih dari cukup lah ini. Meskipun layarnya belum Full HD, modelnya ini udah kekinian banget lah, mengikuti Android zaman sekarang dengan layar Infinity All Display. Jadi kelihatan makin keren, dan posisi tombol kameranya itu loh untuk selfie juga nggak mengganggu ya guys. Untuk yang gemar selfie, M11 dibekali dengan kamera depan 8 megapiksel yang punya fitur live focus. Untuk bodi bagian belakangnya, M11 disematkan 3 kamera belakang yang didesain secara vertikal, terdiri dari sensor utama 13 megapiksel, 5 megapiksel lensa ultrawide, dan 2 megapiksel depth sensor. Jangan lupa bagian belakangnya juga terdapat fingerprint scanner. Kombinasi antara fingerprint scanner dan triple kamera belakangnya menyatu sempurna di body matte M11 ini guys. Jadi tampilan bagian belakangnya itu bener-bener wow, dan dia itu nggak ngecap sidik jari kamu loh. Ini bener-bener keunggulan ya menurut aku. Untuk detail spesifikasi dari kamera depan dan kamera belakangnya kamu bisa lihat di layar ini guys. Ini saatnya aku tunjukin ke kamu guys hasil dari foto menggunakan
M11 diambil dari posisi lagi banyak cahaya dan minim cahaya. Berikut adalah ulasannya. Dan sekarang adalah review untuk perekaman videonya. Stay tune. Jadi guys, ini perekaman sambil jalan dengan menggunakan video di handphonenya. Kayaknya agak goyang gitu ya. Ini pas masih ada cahaya, perekaman saat ada cahaya guys. Kayak gini. Ini adalah perekaman menggunakan kamera depan saat pas ada cahaya. Jadi ini keadaannya pas perekaman pada malam hari yang minim cahaya. Jadi ini perekaman kalau malam hari. Hasilnya kayak gini. Gelap banget guys. Jadi kayak gelap ini. Setelah melihat hasil dari perekaman video dari kamera belakang dan kamera depan di posisi banyak cahaya dan minim cahaya, berikutnya kita akan tes suara dari audionya. Sekarang masuklah kita pada sesi kesimpulan. Menurut aku, Samsung M11 ini sangat layak untuk dimiliki sebagai daily use saja. Tapi jangan berharap terlalu banyak ya guys dari HP yang cuma dibanderol kurang dari 2 juta ini. Terutama pada bagian sisi kamera dan perekaman videonya yang masih belum stabil. Selain itu, M11 juga masih belum beresolusi Full HD dan belum ada night mode-nya. Selain itu, kelemahan berikutnya adalah kapasitas memorinya yang menurut aku kecil ya guys untuk HP Android zaman sekarang. Karena untuk keunggulan M11 sendiri ya, menurut aku yang paling mencolok adalah kapasitas baterainya sebesar 5000 mAh yang berhasil membuat baterai ini awet dan tahan lama. Untuk yang kedua adalah bodinya yang belakang itu matte sehingga tidak gampang membekas sidik jari kita. Dan yang terakhir tentu aja harganya guys. Dengan harga kurang dari 2 juta kamu udah dapetin handphone yang modelnya itu gak kalah dari Android zaman sekarang. Oh ya guys, sebelum aku nutup video kali ini, aku cuma mau sharing aja kalau untuk beli secara online handphone itu masih worth it sih guys, selama kamu milih tokonya tuh yang official store atau toko-toko besar yang udah resmi. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Berikut aku kasih ulasan sedikit mengenai protokol kesehatan belanja online. Langkah yang pertama adalah buang pembungkus plastik yang melekat pada dusnya. Yang kedua, semprotkan dus dengan hand sanitizer sampai bersih ya guys dan rata agar kuman-kumannya hilang. Terus yang terpenting adalah langkah 3. Setelah menerima paket, kamu jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Dan lakukan ini setelah menerima paket agar tanganmu selalu higienis, bersih, dan bebas dari kuman. Ini lakukan selama 20 detik ya guys. Setelah mencuci tangan kamu sampai bersih, berikutnya keringkan tangan kamu hingga benar-benar kering. Dan jangan lupa lap juga dengan tisu. Oke, itu tadi sedikit education mengenai cuci tangan setelah menerima paket.
Stay safe and stay healthy guys. See you next video. Dah.